Kita ke informasi yang pertama. Israel mulai melakukan serangan ke titik paling selatan Gaza Palestina, Rafah. Hal ini tetap dilakukan Tel Aviv meski sebagian besar dunia termasuk Amerika Serikat menentangnya. Lantas apa alasannya? Rafah sendiri merupakan titik paling selatan Gaza yang saat ini telah menjadi pengungsian bagi 1,4 juta orang. Para pengungsi tinggal di tenda-tenda yang padat, tempat penampungan PBB yang penuh sesak atau apartemen yang penuh sesak, serta bergantung pada bantuan internasional untuk makanan. Sejak Israel menyatakan perang sebagai respons terhadap serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober, Netanyahu mengatakan tujuan utamanya adalah menghancurkan kemampuan militer kelompok Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengulangi seruannya terkait serangan ke Rafah. Ia beralasan tak ada pilihan lain selain menghancurkan batalion Hamas yang diklaim terdapat di wilayah padat pengungsi tersebut. Ia menyebut hal ini dilakukan meski Israel dan milisi penguasa Gaza Hamas mencapai kesepakatan sandera. Israel mengatakan Rafah adalah benteng besar terakhir Hamas di jalur Gaza setelah operasi di tempat lain membubarkan 18 dari 24 batalion kelompok militan tersebut. Meski begitu, Hamas telah berkumpul kembali di beberapa daerah Gaza Utara dan terus melancarkan serangan. Selanjutnya, Times Higher Education baru saja merilis daftar Best Universities in Asia 2024 alias daftar universitas terbaik di Asia 2024. Sebanyak 3 universitas berhasil mempertahankan peringkat dari 2023 lalu. Dari peringkat 10 teratas di daftar ini, tak ada kampus ternama Indonesia seperti UI, ITB maupun UGM. Dalam daftar yang dirilis pada 30 April 2024 lalu, daftar Best Universities in Asia 2024 mengungkapkan peringkat perguruan tinggi terbaik di Asia dari 31 wilayah. Dalam peringkat 10 besar, sebanyak 5 universitas di China menduduki daftar tersebut. Sementara itu, sebanyak 2 universitas yang terletak di negara tetangga terdekat Indonesia, yakni Singapura, berhasil menduduki daftar 5 besar peringkat universitas terbaik di Asia, serta menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menghuni daftar 10 besar. Pemeringkatan universitas di Asia ini dilakukan berdasarkan 18 indikator kinerja yang serupa dengan Times Higher Education World University Rankings. Indikator kinerja tersebut dikelompokkan menjadi 5 bidang, yakni pengajaran, lingkungan penelitian, kualitas penelitian, pandangan internasional, dan industri. Tsinghua University China, Peking University China, dan National University of Singapore di Singapura adalah 3 universitas yang berhasil mempertahankan peringkat dari 2023 lalu. Kita ke informasi terpopuler dari dalam negeri pemirsa. Usai kalah di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo akhirnya mendeklarasikan menjadi oposisi pemerintah. Ganjar juga menyatakan tak akan masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan Ganjar saat acara Halal Bihalal tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, turut hadir mantan cawapresnya Mahfud MD. Ganjar menegaskan sebagai oposisi dia tidak akan mencibir pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Namun kritik tetap ia suarakan melalui cara yang benar, misalnya dengan lewat jalur parlemen. Spekulasi soal Ganjar menjadi oposisi Prabowo Gibran sebenarnya sudah bisa dinilai dari ucapannya usai selesainya sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ganjar dengan lantang menegaskan bahwa ia akan berdiri di luar pemerintahan. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai fenomena gelombang PHK yang terjadi. Terbaru, salah satu pabrik sepatu bata berhenti melakukan produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Jokowi, banyak faktor yang membuat pabrik tutup, salah satunya adalah kalah bersaing dengan produk lainnya. Namun menurutnya secara makroekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Terlihat dari pertumbuhan yang mencapai 5,11% di kuartal pertama 2024. Jokowi juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia patut disyukuri di saat beberapa negara besar menuju ke jurang resesi. Pertumbuhan Indonesia atau tepatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia memang saat ini ditopang dari konsumsi dalam negeri dan investasi yang masuk. Adapun Ketua Bidang Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnaker Trans Jawa Barat Firman Desa mengungkapkan stop produksi pabrik bata lantaran perusahaan mengalami kerugian sejak 2020 imbas order yang berkurang sangat jauh.
masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang bikin banyak hal. Tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11.